Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya budidaya ikan lele dan ikan patin yang ditebar secara padat. Ya, dalam 4 minggu ini saya berada di luar kota karena ada pekerjaan, jadi saya baru kembali. Dan pagi ini kita akan bikin video tentang perkembangan baik ikan lele maupun ikan patin yang ditebar secara padat. Ini kita lagi melakukan proses perawatan atau maintenance air. Dan setiap pagi ya, karena ikannya sudah besar-besar, jadi sudah pasti kita harus melakukan pembuangan air untuk mencegah banyaknya kandungan amoniak dari feses yang dibuang oleh baik lele maupun patin. Ya, ini lagi proses pengisian air. Jadi tadi sudah dibuang kurang lebih sepertiga ya, karena ikan ini baru berumur ikan lele ini baru berumur 2 minggu. Dan ini kita tebar secara padat. Ini kolam diameter 3 yang kita isi 3.500 ekor. Jadi kita masih selalu bermain dengan tebar secara padat ya. Ini yang rencana akan kita panen ya. Ini akan kita panen lele ini. Kita lagi menunggu diambil oleh pembeli. Ya, selama saya berada di luar kota, saya dapat informasi. Oke, ini kita bahas dulu ini. Ini rokotnya karena sinar matahari belum muncul, maksudnya belum terlalu terang banget. Ini nanti sekitar jam 7 jam 8 baru mekar ini. Tapi kalau untuk lavender, ya lavender ungu dan lavender putih udah semakin banyak. Oke, kita akan melihat ada beberapa kolam yang akan kita panen di minggu ini. Ini juga akan kita panen. Ini sudah ready untuk dipanen. Dan kolam nomor 10 ini juga akan kita panen. Iya, dia lapar banget nih. Ini sudah siap juga untuk dipanen. Oke, selama saya berada di luar kota, saya dapat informasi bahwa ikan patin ini suka loncat. Jadi rada nakal ini ikan patinnya. Nah, tentunya kalau dia loncat akan mengakibatkan, kalau kita tidak mengetahui, dia akan berada di luar kolam dan pasti akan mengakibatkan kematian. Nah, kita perlu mengantisipasi ya, mengantisipasi kematian dari ikan patin. Ikan patin ini kalau dilihat perkembangannya, penyebabnya mati. Oke, kita mau informasikan kita ada kurang lebih sekitar 12.000 ya, 12.000 ikan patin plus ada penambahan 5% dari jumlahnya yang diberikan oleh penjual bibit. Nah, dari 12.000 tersebut, data yang saya peroleh itu ikannya mati sekitar 172 sampai 178 ya. Itu informasi yang saya dapat. Nah, 170-an itu ikan patin mati itu akibat dia loncat. Nah, sekarang diantisipasi dengan pemasangan jaring seperti ini. Itu pun kadang-kadang walaupun jaringnya sudah berukuran kecil, ya, tapi karena pada saat si patin loncat, ya tenaganya luar biasa. Informasi yang saya terima, dia bisa loncat sampai 1 meter. Ya, sampai 1 meter. Jadi loncatnya 1 meter. Ya, jadi kekuatannya itu bisa menembus jaring ini. Ya, tadi pagi kita lihat dia loncat. Dan ada 2 ekor yang mati. Coba kita lihat, nanti akan kita timbang ya. Iya, ini udah pada lapar ini. Nanti akan kita timbang berapa beratnya. Tapi kalau perkiraan saya itu sudah sampai sekitar 110-100. Ya, ini dia. Ya, kalau kita lihat ya, ini
Ini panjangnya perkiraan saya ini sudah 20 cm ya, 20 cm. Jadi dia berumur dari kita masukkan kemarin di bulan 11 tanggal 10, sekarang berarti sudah berumur 64-65 hari. Sekarang tanggal 16. Kita masukkan kemarin bibitnya tanggal 11 November. Ya. Nanti kita akan timbang ini setelah sampai di rumah. Ini perkiraan saya sudah 100, mungkin udah 110 ya. Karena ini target yang akan kita buat nanti pada saat panen adalah minimal 7 on per ekor. Jadi memang antisipasinya memang harus lebih awal ya. Jadi sekitar 170-an itu sekitar 1,4%. Jadi berbeda dengan ikan lele ya. Jadi ikan patin ini memang luar biasa ya daya tahan tubuhnya. Coba kita lihat di bagian tengah. Ya, jadi ikan ini bergerak mengitarin ya, sehingga kalau kita lihat di bagian tengah itu ada pusaran air. Nah ini sebenarnya bagus ya, karena sifat atau tipikal dari ikan patin ini adalah berkoloni atau mengelompok. Jadi dia kalau kita lihat, dia bisa melakukan akibat gerakan ikan ini, kotoran-kotoran itu atau fesesnya dia akan berada di tengah, karena dia mengalami pusaran air seperti itu. Jadi memang membantu kita ya untuk, walaupun kita sudah membuat tipe atau desain daripada kolam ini seperti kuali di bagian dasarnya, tapi dengan adanya gerakan atau pusaran air akibat gerakan ikan tersebut, sehingga mempercepat proses melokalisir ya kotorannya ke tengah, karena di tengah ada central drain. Ya, nanti kita sebentar lagi akan memberikan makan. Sekarang jam masih menunjukkan jam 6 kurang. Juga nanti akan kita bahas ya tentang krokot-krokotnya. Ini belum meker, bentar lagi akan meker. Ya teman-teman, saya baru mengambil timbangan. Coba kita timbang tadi ikan yang tadi loncat yang tersangkut di jaring. Kita timbang. Ya, 113 gram. Ya, jadi 113 gram ini ikan yang yang sudah kita pelihara selama 64 hari. Jadi kita harapkan nanti dalam 5 bulan sudah bisa kita panen. Oke, ini masih lakukan pengisian air di kolam patin. Ya, coba kita lihat pusaran air gitu di bagian tengah. Jadi memang gerakan dari ikan patin ini yang punya sifat koloni tadi memutar terus, sehingga pusaran airnya itu bisa kita lihat sembari ini dilakukan proses pengurasan. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, bahwa ikan patin ini kita tebar secara padat, dan pada video sebelumnya saya mengatakan bahwa nanti di umur 2,5 bulan sampai 3 bulan kita akan memindahkannya. Jadi sekarang berumur 65 hari. Minggu ini ya kolam ini akan panen. Nanti kita segera kita isi air dan kita akan pindahkan ikan yang sudah mulai besar dan padat ini, kita distribusikan ke kolam. Jadi nanti targetnya kolam diameter 4 ini akan berisi 1000 ekor ikan patin. Yang sebelumnya berisi kolam yang nomor 15 2400, kolam nomor 16 2400, dan ini kemarin 3200. Nah, kolam 17 ini kita sudah pindahkan 1000 ekor ke kolam nomor 13. Nah, inilah kondisinya sampai panen nanti. Ini adalah kolam berisi 1000 ekor ikan patin. Jadi nanti kita akan punya target untuk setiap kolam diameter 4 kita akan isi 1000. Jadi memang kita rada melenceng dari textbook ya. Karena textbook itu kepadatan ikan patin tersebut adalah sekitar 20 ekor per kubik.
Nah, kolam diameter 4 ini memiliki tinggi airnya 1 meter, jadi kurang lebih 12,5 kubik. Jadi kepadatannya di bawah 100 sedikit lah ya, di bawah 100, mungkin sekitar, tapi masih di atas 80 ya, 80. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tingkat kepadatan yang akan kita tanam nanti 4 kali lipat dari textbook. Tapi ini kita akan monitor terus ya, bagaimana perkembangannya nanti di bulan ke-3, di bulan ke-4. Kalau memang tingkat kepadatannya terlalu tinggi lagi, baru kita akan distribusikan lagi. Jadi kita tidak menyerah saja dengan textbook ya, karena kita sudah melakukan eksperimen seperti ini ya, lele. Jadi lele di textbook itu 400 ekor per kubik air ya, 400 ekor per kubik air. Tapi kita sudah melakukan 3 siklus panen ya. Ini adalah siklus yang keempat. Kita menanam 600 ekor dengan per kubik dengan cara konvensional tanpa embel-embel probiotik segala macam. Yang penting adalah ya, kita juga tidak pakar-pakar banget ya memelihara atau melakukan budidaya lele ya. Tapi hanya 3 ya yang kita bisa lakukan monitoring terhadap budidaya ikan lele dan patin ini. Pertama adalah bibit. Pastikan teman-teman memilih bibit yang bagus ya. Jadi terserah teman-teman apakah bibit tersebut ada sertifikasinya atau tidak, tapi pastikan. Karena kita punya pengalaman, penjual bibit itu awalnya mengirim bibit yang bagus ya, tapi ya seperti itulah, lama-lama dia tidak mengirim bibit yang bagus. Jadi kita punya penjual yang ketiga. Mudah-mudahan penjual yang ketiga ini ya, kita harap bisa konsisten ya. Dia sudah mengirim ke kita 2 kali, dan sepanjang 2 kali ini kita sudah melihat perkembangannya bagus ya. Nah, jadi eksperimen yang kita lakukan di budidaya ikan patin ini kita akan monitor. Jadi tidak membabi buta ya, kita melakukan proses tebar padat, tapi kita lakukan tetap monitoring secara ketat begitu. Ini sembari masih mengisi air. Ya, teman-teman, pagi ini kita akan memberikan makan ikan lele dan ikan patin. Nanti kita akan memberikan informasi juga tentang perkembangannya. Mari kita beri makan. Oke teman-teman, sembari kita menunggu persiapan memberikan makan ikan lele dan ikan patin, mari kita lihat perkembangan dari tanaman krokot yang saya tanam 4 minggu lalu. Kita lihat perkembangannya. Ya, sudah semakin bagus ya. Kemudian lavendernya sudah semakin banyak ya. Jadi walaupun di kolam lele kita punya bunga lavender. Ya, bunga lavendernya semakin banyak. Dan ini adalah krokot kuning. Krokot kuning. Oke. Bunga-bunga sudah mulai mekar. Karena sekarang jam menunjukkan hampir jam 8. Jadi kita memberi makan ikan lele pada pukul 8. Oke, saya mau menginformasikan kepada teman-teman. Selama ini kita memberi makan ikan lele itu adalah 3 kali 1 hari ya, 3 kali 1 hari, yaitu di jam 8, jam 3, kemudian jam 9 malam, dengan proporsi yang sesuai perkiraan waktu makannya. Tetapi pada saat kita panen itu kita kelupaan ya, maksudnya kelupaan begini, panen di sore hari tapi kita kasih makan
pagi hari. Nah, ternyata pada saat panen itu keluar ya makanan pagi hari, makanan di pagi harinya, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa proses pencernaannya belum sempurna. Makanya kita merubah pola makannya ya menjadi 2 kali 1 hari, tapi proporsi atau jumlah pakannya tidak kita kurangin, hanya kita gandakan. Sisa makan sore tersebut kita transfer ke pagi dan juga ke malam. Oke, ini sudah persiapan kita kasih akan makan. Ya, ini nanti yang mau akan kita panen minggu ini. Ya, kita akan panen nanti minggu ini. Jadi minggu ini ada 3 kolam yang akan kita panen. Nah, itu ponakan saya, Abinaya. Nah, pasti belum mandi. Udah mandi belum? Ya, langsung habis ya. Langsung habis. Jadi ini udah siap dipanen. Ya. Ini kolam yang berisi 6.000 ekor. Jadi yang mau dipanen ini kita kurangin pakannya karena jangan sampai nanti pada saat kita panen melebihin dari berat badannya. Ya, ini juga yang akan kita panen. Ini akan kita panen. Jadi ada 3 kolam. Langsung habis. Ya, sekilas info teman-teman. Jadi ke semuanya kolam-kolam ini. Oke, ini ikan patin. Kalau ikan patin berbeda ya pola makannya ya. Jadi karena dia berkoloni, dia tidak seperti ikan lele ya. Nah, biasanya dia menunggu temannya dulu. Kalau sudah ada yang makan, dia akan mulai nanti langsung beramai-ramai dia makan. Nah, ini udah mulai naik dia. Mulai naik. Tadi dia di dasar semua ini. Nah, bisa kita lihat ini patinnya. Ini udah mulai naik dia. Jadi dia berbeda ya ininya, perilakunya dengan lele. Yep. Ini lele yang berisi 6.000 nanti juga akan kita panen kurang lebih mungkin paling cepat seminggu lagi nih ya. Jadi ini karena bibitnya besar ya, jadi bibitnya besar, perkiraan kita 50 hari ini bisa kita panen. Jadi bibitnya ini berukuran 6-7 cm ya waktu kita beli. Estimasi kita bisa 50 hari kita panen.
Dan kita selalu mengevaluasi supaya ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik ya. Kenapa kita lakukan evaluasi? Awalnya kita memelihara lele itu bibitnya berukuran 3-4 cm. Kemudian masa panen 2,5 bulan. Ya. Nah, kita evaluasi terus. Kenapa kita tidak membeli bibit yang lebih besar, sehingga kita bisa menghemat waktu panennya. Selain itu siklusnya nanti dalam 1 tahun kita bisa lebih banyak. Kalau 2,5 bulan, kemudian dilakukan pembersihan kolam dan segala macam, itu satu siklus 3 bulan. Artinya dalam 1 tahun kita melakukan proses panen itu 4 kali ya. Nah, kita lakukan evaluasi ya. Kenapa mesti 4 kali? Kenapa tidak lebih dari 4 kali? Nah, makanya evaluasi yang kita buat adalah dengan mencari pembibit yang bisa menyediakan bibit lebih besar. Nah, kalau 50 hari artinya kita bisa melakukan setidaknya ya bisa 6 kali panen. Dan ini kan merupakan suatu perbaikan yang sangat baik ya, perbaikan yang bisa memperbanyak siklus panen di dalam 1 tahun. Dan kita bersyukur bahwa bibit yang disediakan ini tidak perlu menunggu lama untuk proses setelah panen. Maksudnya begini, pemasukan bibitnya setelah panen, misalnya panen di pagi hari, panen di sore hari. Besok pagi kita sudah bersihkan, kita isi air. Sorenya sudah bisa kita masukkan bibit. Artinya apa? Kita hanya kehilangan 1 hari saja. Dibanding selama ini kita kehilangan 7 hari. Begitu. Nah, ini nanti akan kita panen di minggu ini. Jadi ada 3 kolam ya. Ada di kolam nomor 8, kolam nomor 10, dan kolam nomor 14. Nah, nanti setelah panen di kolam 14 ini, kita akan pindahkan. Jadi kita akan pindahkan patin yang sudah membesar di kolam 15, 16, dan 17. Kita akan distribusikan ke sini. Ya, ini lele yang berumur 2 minggu. Coba kita lihat ya. Sudah besar-besar ya. Jadi itulah gunanya kalau kita bisa mendapatkan bibit yang lebih besar. Ya, sampai sekarang kita bersyukur ya, tingkat kematian masih 0. Walaupun kita belum kuras secara total. Biasanya kalau udah kita kuras total di 1 bulan, biasanya ada yang mati di dasarnya. Tapi ini adalah pertanda baik ya, karena selama ini dengan bibit yang kecil-kecil itu tingkat kematiannya selalu ada dan tinggi. Oke, kita akan memberi makan patin. Ini patin yang ukuran besar. Ya, udah gede-gede banget ya. Gede banget. Tadi sudah kita timbang ya, sekitar 100 lebih ya, di 100 gram lebih, dengan umur 65 hari. Ya. Ini kolam nomor 16 ini rada unik ya. Ini kalau kita lihat perilakunya berbeda dengan kolam-kolam yang lain ya. Jadi ini rada nakal ini patinnya nih. Jadi sering loncat-loncat ini. Jadi berbeda dengan kolam yang nomor 15.
Ya, sudah besar-besar. Ya, gede banget. Ini nanti akan kita pindahkan setelah lele minggu ini panen. Oke teman-teman, pemberian pakan sudah selesai. Sekarang mari kita lihat ya perkembangan dari tanaman-tanaman yang 4 minggu lalu saya tanam. Jadi saya puas ya, karena hasil kerjanya nggak sia-sia. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini adalah varietas baru. Yang kemarin memang sangat sedikit ya. Ini varietas baru ini. Ada lagi, kita lihat yang lebih merah lagi, merah darah ya. Lebih merah dari ini. Nanti akan kita tanam lagi. Dan juga ada varietas yang warna putih. Ya, coba lihat ini. Mata kita dimanjakan ini dengan yang indah-indah. Jadi kita akan membuat kolam lele yang indah dan menarik. Kebetulan saya sudah panen tadi ini, saya tidak videokan, dan bayam juga sudah kita sayur tadi. Iya, ternyata ada tumbuh di sini pohon pace atau mengkudu. Jadi mengkudu ini kita berikan untuk sebagai anti jamur di lele dan patin. Jadi buah mengkudu yang sudah matang itu kita berikan kepada lele dan patin. Mungkin begitu teman-teman ya. Laporan pagi ini nanti kita akan update lagi, karena kita akan hari ini kita mau mencoba mencari bibit anggur. Nah, kita udah 4 bulan belajar melihat di YouTube, membaca dan segala macam tentang bagaimana menanam anggur. Kita akan cari bibitnya. Nanti rencananya kita akan tanam ya. Kalau di sini kita akan buat dengan sistem tabu lampot. Jadi di atas ini nanti akan kita bikin para-para untuk menjulurkan atau men-setting batang-batang anggur. Ya, juga di pedestrian ini nanti. Ya. Nanti di pedestrian ini di sini akan kita bikin nanti plan back-nya atau tempat untuk anggur ya, karena ini kita nggak mau menghancurkan merusak coran ini. Jadi kita sini adalah sistemnya tabu lampot. Nah, nanti di atasnya akan kita buat para-para. Sama juga di pedestrian yang di sini. Pedestrian yang di sini ya. Nanti kita akan buat. Semoga nanti pencarian kita bisa dapat hari ini.
dan ada banyak varietas nanti. Jadi ada, setelah yang kita pelajari, ada varietas Ninel, Jupiter, kemudian Transfigurasi, kemudian ada Harold, macam-macam ya, macam-macam varietas anggur. Nanti di sini juga akan kita tanam. Jadi kolam ini nanti ya kita punya cita-cita ya, ada tanaman mangga, ada bunga, ada sayur-sayuran, ada pisang, dan terakhir ada anggur. Semoga cita-cita ini bisa kita jalankan atau kita buat sehingga menjadi kolam yang menarik. Dan mungkin nanti akan kita buat, mana tahu ada yang ingin belajar ya, belajar tanam lele, belajar patin, belajar tanam anggur, bahkan mangga juga ya. Mangga selama ini dikenal panen mangga itu setahun sekali di bulan November Desember. Nah, kita setelah panen kita akan pupuk dengan MKP dan KN3, sehingga nanti dalam 2 bulan setelah dipupuk secara terus menerus selama 2 bulan dengan pemberian pupuk sekali seminggu, nanti muncul bunganya. Oke, demikianlah laporan pagi ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kembali lagi ya, jangan pernah ragu untuk belajar menanam atau membudidaya ikan lele dan ikan patin. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dalam channel saya, budidaya ikan lele dan ikan patin yang ditebar secara padat. Ya, sengaja saya mengambil video di malam hari karena seperti video saya sebelumnya, kita akan memberi pakan lele 2 kali dalam sehari, yaitu pagi hari jam 8 dan malam hari jam 7. Jadi kita ingin mengambil dokumentasinya. Tadi kita melakukan pemeriksaan terhadap ikan patin. Khawatir dia akan loncat lagi karena energinya cukup besar ya. Kadang-kadang ini jaring bisa tembus ini, dia loncat keluar. Kita harus mengantisipasinya atau kita melihat, dan juga bisa dia tersangkut di jaring ini. Jadi monitoringnya harus cukup ketat. Ya, syukur tadi tidak ada yang loncat lagi. Tapi nanti kalau dia perkiraan beratnya sudah sampai 200 gram per ekor, jaring ini tidak akan muat untuk dia lewatin. Ini lagi persiapan menimbang kebutuhan pakannya. Jadi rata-rata kita mengeluarkan pakan untuk keseluruhan kolam ini sekitar 2 karung atau hampir 2 karung ya. Jadi 1 karung itu 30 kilo. Ya, ini udah pada lapar semua nih. Lelenya sudah pada lapar. Iya, langsung bereaksi ini. Kita lewat sedikit aja dari pinggir dekat kolamnya, dia langsung bereaksi. Oke, kita akan memberi makannya. Jadi memang iya. Ini pemberian makan di malam hari. Ini berisi 6.000 ekor. Memang
sengaja ya kolam-kolam kita ini kita bikin terang benderang, karena memang saya secara pribadi tidak suka gelap. Saya tidak suka gelap, jadi kita berikan lampu ya. Ada berapa lampunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan di depan 10. Jadi ada 10 lampu. Jadi selalu terang benderang. Jadi tidak ada istilah gelap untuk lele-lele dan patin di kolam kita. Memang lele dikenal dengan apa namanya, hewan yang mencari makan di malam hari, atau bahasa kerennya itu hewan nokturnal. Ya, sangat lahap lelenya. Jadi mencari mangsa atau mencari makan di malam hari. Jadi sebenarnya kita mau mereduksi sifat alami dia ya, hewan nokturnal tersebut. Sebentar aja habis. Ya. Lahap sekali ya ikan-ikannya. Ayo, bawa. Ya, suara binatang malam kedengaran ya. Oke. Wow. Ya, beginilah suasana lele makan di malam hari. Ya, hiburan tersendiri ya bagi saya ya, terutama bagi saya, melihat pemberian pakan lele. Ya, lihat sebelah sana.
Ya, ini belum dikasih makan udah pada ini nih. Ya, mungkin lapar ya. Karena biasanya per jarak berapa jam, 3 kali sehari, sekarang menjadi 2 kali sehari. Jadi ada jarak 11-12 jam. Nah, tapi kita tidak mengurangi ya proporsinya ya. Jadi proporsinya 3-6%. Tapi kita tidak ke 6% ya. Kita selalu bermain di sekitar 3% saja dari berat lele atau biomasa ikan. Jadi kita selalu bermain di kondisi minimal. Nah, kalau patin perilaku makannya berbeda ya. Jadi dia tidak langsung habis ya. Tapi nanti dalam waktu paling lama setengah jam dia udah habis. Itu paling lama tuh. Dan untungnya pakan kita adalah pakan terapung ya. Jadi kita sudah mengetes pakan ini cukup lama ya. Bisa sampai 10 jam dia baru tenggelam. Ya. Ini kolam juga berisi 6.000 ekor. 6.000 ekor. Ini juga 6.000 ekor. Yang seperti informasi tadi siang, ini berumur 2 minggu. Nah, bisa dilihat cukup gede ya, 2 minggu. Karena bibitnya juga cukup besar, ya, bibitnya 6-7 cm. Ya, ini patinnya terus makan. Kalau patin yang ini adalah berisi 2000, jadi 2000 yang ini 2000, jadi 4000. Dan ada di bagian utara sana ada 8000, jadi kita punya patin 12.000. Tadi kita sudah mendapatkan seperti video tadi pagi ya. Tadi kita sudah mendapatkan bibit anggur ya. Besok kita akan tanam dan besok akan saya videokan teman-teman. Jadi cita-cita awalnya nanti di sini ya, di atas sini kita bikin para-paranya. Juga di pedestrian ini nanti. Di pedestrian ini. Ya, di pedestrian ini nanti, sepanjang pedestrian ini nanti akan kita buat anggur. Sama juga ya di pedestrian ini. Ya, nanti di atas ini kita bikin tanaman anggur semua. Jadi nanti di sini tinggal kita tanam nanti bibit anggurnya. Kemudian ada juga di pedestrian yang sebelah tengah ini. Ini nanti kita akan tanam anggur. Oke, ini patin lagi makan. Coba kita lihat. Ini patin yang berumur 65 hari ya, ini 65 hari. Jadi kita ada dua kondisi umur patin ya, yang 65 hari dan yang satu lagi kurang lebih 35 hari ya, kalau nggak salah 35 hari lebih. Ini langsung habis juga ini makannya. Ini memang sengaja kita kurangin pakannya karena udah mau panen. Jadi supaya kebutuhan atau jumlah yang diinginkan pembelinya sesuai ukurannya.
Jadi kita rada menahan untuk jumlah pakannya. Mari kita lihat lele yang di sebelah sana. Lele yang berumur 2 minggu. Ini berumur 2 minggu ini. Kita bersyukur ya, karena walaupun musim hujan ya, tingkat kematian lele kita sangat rendah. Jadi memang kualitas bibit bagus, kemudian perawatan air atau maintenance air juga bagus. Selain itu pakannya memang tidak kurang ya, jadi cukup. Jadi siklus yang keempat ini akan kita maintain terus ya. Kita akan maintain terus agar kita bisa jaga supaya selalu di dalam minimal sama nanti untuk siklus berikutnya. Minimal sama. Ya, minimal sama, tingkat kematian rendah, sehingga cita-cita kita ingin akan selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus, nanti bisa tercapai. Jadi dari 1 ke 2 ke 3 kita akan tingkatkan kualitasnya. Nah, ini patin yang berisi 1000 ekor. Ya, ini 1000 ekor ini. Ini 2 ekor. Wah, loncat-loncat dia. Padahal saya sudah mandi nih, kena kecipratan lagi nih. Berarti saya harus mandi lagi nih. Ini ponakan saya yang selalu ikut ini. Namanya Abinaya. Ya Bin ya? Ikut Pak D terus, ha? Oke. Ini patin yang berisi 2400 ekor. Ya, nanti kita akan distribusikan ini setelah lelenya panen, karena tempatnya memang kita pakai satu siklus untuk lele. Jadi setelah lele panen satu siklus baru kita isi dengan patin. Jadi sengaja memang kita kolek tebar padat sehingga kita bisa melakukan atau pemakaian tempat atau kolamnya untuk satu siklus lele dulu. Oke, ini yang kolam 17. Ini awalnya 3.200, tapi kita sudah ambil 1.000, jadi ini berisi 2.200 ekor. Ini ikan patin, coba kita lihat. Sudah gede-gede ya. Sudah gede-gede. Ya, saya terpaksa menjauh sedikit ya, biar kecipratan airnya tidak mengenai saya. Karena saya tadi sudah mandi. Waduh. Ya begini ya kalau pemberian pakannya. Jadi lelenya rada nakal ini. Ya ada pakannya. Nah, kecipratan lagi. Kecipratan, Pak D kecipratan lagi, Bin.
kecipratan. Waduh, ganas betul lelenya. Patinnya. Waduh. Oke. Jadi setelah diberi pakan, tibalah saatnya kita memberi tambahan untuk dia nanti malam memakan daun pepaya. Jadi kita beri pakan daun pepaya. Ya, ini daun pepaya. Lihat. Itulah. Dapat lele. Kalau belum pernah. Udah itu tak ini. Udah apa? Ini daun pepaya untuk patin. Jadi patin kita juga kita beri daun pepaya. Nah, ini sudah mau habis pakannya. Jadi nggak nyampe setengah jam ya. Ya, setelah kita selesai kasih makan, seperti yang saya informasikan tadi, kita sudah mendapatkan bibit anggur. Jadi kita sudah dapatkan bibit anggur. Jadi ada beberapa varietas tadi yang sudah kita beli. Ya. Ada varietas Ninel, ada varietas Jupiter, ada varietas Jubilee, ada varietas bukan Harold ya, ada varietas Attica. Dan juga varietas transfigurasi. Dan terakhir varietas Epres. Saya tadi dibisikin varietas Epres. Jadi totalnya ada 6 varietas ya. Nanti sebagian kita tanam di sini ya, di lokasi kolam kita, nanti sebagian di depan rumah. Karena kita punya cita-cita ingin mengembangkan anggur di tempat kita ini. Tidak ada salahnya kita bisa memelihara buah-buahan yang memiliki antioksidan yang tinggi. Jadi tujuannya adalah bisa makin menambah daya tahan atau untuk kesehatan gitu. Ya, masih kita berikan ini daun pepaya. Oke, jadi setiap kolam sudah punya ya, sudah ada kita berikan walaupun sedikit ya, untuk camilan lah. Jadi lele patin juga dapat camilan. Nanti sampai rumah kita akan tunjukkan varietas-varietas dari bibit anggur tersebut. Saya kira itu ya teman-teman ya. Kita menuju rumah, nanti videonya akan saya lanjut
terkait untuk bibit anggur yang akan kita tanam besok pagi. Terima kasih. Kita sekarang menuju rumah. Ya, kita udah mau sampai rumah. Kita akan melihat kondisi atau tadi anggur yang sudah kita beli. Oke. Ini dia. Kita tadi ada membeli, coba kita hitung ya. Kita membeli bibit anggur. Oke, yang ini bibit anggur. Mari kita lihat dulu. Ya, kalau ngelihat ininya, ini adalah ninel. Jadi ini bibit anggur ninel. Ninel ada, kita beli tadi ada 3 ninel, kemudian ada epres, ini ada epres, yang ini epres ini. Nah, epres kita beli 2 tadi. Kemudian coba kita lihat lagi. Kita beli juga tadi adalah bibit Atika. Ya, ini ada Atika. Nanti kita akan buat name tag-nya ya, biar mempermudah proses identifikasinya. Kemudian ada bibit, dia ada huruf J, Jubilee. Saya tadi masih kurang hafal ya, saya harus membuka lagi internet tentang anggur. Dan yang terakhir ini adalah ada di batangnya, coba kita telusurin lagi. Kita kok sampai lupa ya. Oh sorry, ini adalah ninel tapi yang ukuran kecil, ninel ukuran kecil. Oke. Jadi ada kita beli 3 ninel, ya. Ada 3 ninel, ada 2 epres, ini epres ya. Ini ada kodenya epres. Ini epres ini. Kemudian 3 ninel, 2 epres, ada Jubilee 1, kemudian ada Atika 1, kemudian satu lagi apa ya nih? Ya, varian-varian anggur ini bagi saya masih asing ya, jadi kita harus banyak-banyak membaca lagi, banyak membaca. Jadi harus banyak membaca lagi untuk varian-varian anggur ini. Jenisnya apa, kemudian bagaimana bentuk buahnya, dan segala macam. Ini besok kita akan ditanam. Tapi nanti saya harus mengecek dulu media tanamnya. Media tanam harus kita cek. Dan saya juga sudah membeli pH tanah. Jadi pH tanahnya nanti kita cek lagi. Ya, kita akan terus belajar ya. Kita akan terus belajar. Tadi lele kita sudah kembangkan, sekarang kita ingin mengembangkan anggur. Dan tadi ini si penjualnya mengatakan sudah ada, saya kurang ngerti tadi, apakah bunga atau apa gitu ya. Tapi memang pesan beliau tadi, pesan Mas Rio tadi harus dicek ya, karena pada saat awal bibit-bibit ini akan diserang
penyakit ya. Jadi kita harus periksa secara detail. Ya. Harus pelan-pelan kita lihat. Karena dia sangat rentan. Terhadap penyakit. Ya, bibitnya cukup mahal ya. Ada mungkin bagi orang lain murah ya. Tapi ini bibitnya sekitar 300.000 ini. Yang ukuran gede ini. 300.000 dan ukuran yang kecil tadi 200.000. Ini sudah ada penyangganya. Mungkin begitu teman-teman. Besok akan kita membuat video secara khusus untuk penanaman anggur ini. Saya kira itu aja. Terima kasih. Selamat malam.